Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggalan daku kebatit Karimah Syafiq, inggalan denganku Nila Ayu Izmia, Rina Handayani, Siti Ramlah, Jamiah Henki Irwanata. Bais, dako imbaya denganku gua ngendagu asal usul ada taka ulun pagun. Suku Tidung. Berbicara tentang asal-usul suku Tidung berdiri pada tahun 1551 sampai 1916. Didahului oleh kerajaan Tidung kuno digantikan oleh Tarakan, bertepat di ibu kota Tarakan, bahasa Tidung, agama Islam, pemerintahan monarki, dan pada saat itu raja pertama ialah Amiril Raj, Geral Datu Raja, dan raja terakhir ialah Datu Adil. Didirikan pada tahun 1557 dan pada zaman kejayaan 1787. Kerajaan Tidung atau dikenal pula dengan nama Kerajaan Tarakan adalah kerajaan yang memerintah suku Tidung di Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tarakan dan berakhir di Salim Batu. Sebelumnya terdapat dua kerajaan di kawasan ini. Selain Kerajaan Tidung, terdapat pula Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Alas. Suku Tidung ini berasal dari negeri Sabah. Nah, suku Tidung itu bisa dibilang orang Melayu. Suku Tidung ini awal mula tinggal di pesisir pantai. Jadi suku Tidung ini bermigrasi ke negeri tetangga. Sehingga suku Tidung ini banyak diketahui di Kalimantan, apalagi di Kalimantan Timur dan Utara. Nah, buktinya adanya suku Tidung ini, adanya kerajaan suku Tidung, tapi masih dikenal dengan Kesultanan Bulungan. Sebagaimana yang diketahui bahwa di kalangan suku Tidung yang ada di Kalimantan Utara sekarang terdapat 4 kelompok dialek bahasa Tidung, yaitu dialek bahasa Tidung Malinau, dialek bahasa Tidung Sembakung, dialek bahasa Tidung Sesayap, dan dialek bahasa Tidung Tarakan atau biasa pula yang disebut dengan Tidung Tenggara yang kebanyakan bermukim di daerah air asin. Tarian tradisional suku Tidung yaitu Japin Melayu. Rumah adat suku Tidung bernama Rumah Baloi. Senjata tradisional suku Tidung bernama Mandau. Rumpun Tidung terdiri atas ulun pagun, ulun bulungan yang berada di wilayah pesisir, ulun tenggalan, ulun tagol, dan ulun berusu berada di wilayah pedalaman. Pakaian adat suku Tidung bernama Urang Besunung. Alat musik tradisional suku Tidung yaitu sampe, suling, dan ketipung. Makanan khas suku Tidung bernama nasi ubud. Suku Tidung sendiri terdapat tradisi yang menjadi leluhur adat istiadat. Yang pertama yakni tradisi tolak bala. Tradisi tolak bala yang digelar lembaga adat Tidung, Ulun Pagun atau Latut Tarakan. Selain memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dihindarkan dari bencana, ada tradisi yang unik yang memiliki makna mendalam. Ketupat ini memang bawaan dari setiap kepala keluarga sesuai dengan jumlah keluarga yang ada di rumah. Kalau ada bapak dan ibu dan anaknya 3 berarti 5 ketupat, boleh juga lebih. Setelah semua warga berdatangan, ketupat kemudian dikumpulkan menjadi satu lalu dimulailah proses tolak bala dengan membacakan doa. Setelah prosesi tolak bala selesai, barulah warga melaksanakan makan bersama. Ketupat ketan sendiri mempunyai makna dalam tradisi ini. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah itu dibentuk sedemikian rupa, melambangkan persatuan yang kuat. Begitu juga dengan beras ketan yang ada dalam ketupat. Kami anggap beras ketan sebagai satu kelompok yang bersatu dalam ketupat itu, yang jumlahnya tidak terhitung. Apapun bentuknya, siapapun dia, kami mengharapkan persatuannya, dan ketan itu lengket agar bersatu dan tidak bercerai-berai. Irau Tengkayu. Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung, yang artinya irau yang berarti perayaan atau pesta, sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil
yang dikelilingi oleh laut. Yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari festival ini ialah ritual adat parade Padau Tujuh Dulung, yaitu perahu hias yang diarak keliling kota. Pada bagian bawah perahu dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkut Padau Tujuh Dulung tersebut. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari Padau Tujuh Dulung tersebut. Selain itu, hanya satu tiang yang paling tinggi juga melambangkan bahwa satu penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta aku terpana pesona Indonesia. Yang harus dipertahankan ialah tari jepin, kesenian suku Tidung menurut budayawan Tidung. Datu Neorbek, tari jepin berasal dari pengaruh budaya Arab, Japin yang masuk ke Indonesia. Budaya tersebut kemudian beradaptasi dengan budaya lokal suku Tidung. Tari jepin ternyata tidak hanya menjadi milik Indonesia, khususnya Kalimantan Utara, dan lagi-lagi yang mengklaim aset budaya Indonesia tersebut adalah Malaysia. Namun, budayawan Tidung menilai wajar jika negeri jiran turut mengklaim tari jepin sebagai budaya asli mereka. Jadi, tarian jepin ini sudah menjadi budaya luhur yang harus dipertahankan, karena jepin ini diperkirakan tersebar di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina. 4. Menurut saya, tidak ada budaya yang tidak patut dipertahankan, karena budaya asli suku Tidung saat ini dipercaya memiliki budaya luhur yang tidak bertentangan dengan agama maupun sosial.